orang tua yang pembelajar dan penuh kasih dan cinta pada anak-anaknya, kali ini kita sampai kepada pilar ketiga dari pengasuhan anak tangguh di era digital, yaitu menentukan tujuan pengasuhan yang lebih spesifik. Disepakatilah dari telaahan ini kita melakukan sebuah penelitian. Oke. Penelitian ini kualitatif study, yaitu pakai bentuk diskusi kelompok, focus group discussion. Dilakukan di berbagai rumah parenting yang saat itu masih bergabung dengan Yayasan Kita dan Buah Hati, yaitu Rumah Parenting Bintaro, Rumah Parenting Bogor, Rumah Parenting Depok, dan Rumah Parenting Bekasi. Siapa audiensnya? Audiensnya adalah ibu-ibu muda berusia 25-40 tahun, kelas menengah bawah, menengah atas, punya anak dari TK sampai SMP, bekerja dan tidak bekerja. Apa yang sangat mengejutkan saya adalah ternyata para orang tua ini tidak merumuskan tujuan pengasuhannya secara spesifik. Ya, umum-umum aja. Jadi kepengen anak soleh-soleha. Terus kemudian mandiri, bertanggung jawab, patuh sama orang tua, dengerin orang tua ngomong, dan beberapa lainnya. Yang hilang cuma satu kata, bahagia. Dan yang paling lucunya, berguna bagi nusa dan bangsa. Nggak salah sih, kejauhan gitu loh. Banyak hal-hal yang spesifik lainnya tidak terumuskan dengan baik. Saya ambil contoh. Ada ayah atau ibu-ibu, suami ibu, kesebelasan luar negeri, kesebelasan main sepak bola. Favoritnya apa, Bu? Apa? MU. Oke, MU ya. Bu, saya Barkah. Oke. Nah, sekarang ibu kiper atau bapak kiper, saya kiper. Ini bola nih ya, saya tendang. Langsung ke kiper apa kemana? Iya, benar ya. Lewat penyerang belakang dulu, penyerang tengah, gelandang tengah, baru striker kan? Ya saya ngerti lah, kan suami saya pecandu bola. Oke. Jadi, begitulah. Main bola aja ada golnya. Kenapa jadi kita ngasuh anak nggak punya tujuan? Ya kan? Maka apa yang terjadi kalau kita nggak punya tujuan? Kayak bola itu tadi. Tendang ke sini terus kemana? Lempar ke sana, lempar ke situ. Berputar-putarlah anak kita di kaki-kaki jiwa orang lain. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Akhirnya apa? Kita mengasuh bagaimana orang. Berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Masuk sekolah itu anak orang, masuk sekolah itu anak kita. Baju ini anak orang, baju itu anak kita. Kenapa? Nggak jelas tujuan pengasuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pengasuhan ternyata harus serius. Ya, itu dibedakan berdasarkan otak yang diciptakan Allah berbeda. Allah menciptakan otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Artinya, jadinya mengasuh mereka juga berbeda. Fitrahnya, ya, ya laki-laki disiapin jadi ayah lah dengan otak kirinya, ya kan, dengan rasio lemak di tubuhnya, ketahanan fisiknya, ya kan. Ibu diciptakan dengan otak kanannya, kemudian ada rahimnya, ada payudaranya. Komunikasi yang lebih penting buat ibu. Cairan otak yang keluar juga serotonin. Kalau bapak kan testosteron lebih banyak. Jadi hal ini harus kita perhatikan dalam merumuskan tujuan pengasuhan. Kemudian tanggung jawabnya juga beda kan. Tanggung jawab anak laki-laki sama tanggung jawab anak perempuan. Tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Dan yang terakhir, kenapa harus dibedakan? Riset menunjukkan bahwa anak laki-laki Anda adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba. Yang disasar apa? Kerusakan otaknya. Bagaimana kita tidak bedakan tujuan pengasuhan anak-anak kita? Oleh sebab itulah teman-teman, setelah kami olahlah data ini, kami simpulkanlah dan kami sarankanlah kepada Anda bahwa tujuan pengasuhan itu paling tidak ada 7. Satu adalah, yuk kita letakkan dasar tujuan daripada pengasuhan kita yang pertama adalah menghasilkan anak yang imannya lurus. Ya, karena banyak sekali gangguan untuk membelok-belokkan keimanan anak kita. Kemudian ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Itu dulu. Ya. Yang kedua, kita jadikan anak kita calon suami. Yang perempuan calon istri. Yang ketiga, kita jadikan anak kita calon ayah, calon ibu. Yang keempat adalah untuk menjadi profesional. Disinilah baru kita sibuk mikirin sekolahnya kemana. Jurusan bahasa Arab terus nantinya, atau jurusan bahasa Inggris, atau ke sains, atau kemana. Itu terserah. Apabila kita bisa meneliti anak kita dengan baik, kita tahu arahnya kemana. Bisa nggak kita serahkan kepada orang lain tentang keimanan yang lurus,
ibadah yang baik, dan akhlak yang mulia. Persiapan jadi suami, jadi istri, persiapan jadi ayah, jadi ibu. Ya kan, kalau profesional yang banyak nih, memang membutuhkan pertolongan orang lain. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu jadi goal juga. Kalau anak perempuan segitu, anak laki-laki ada 2 lagi tambahannya. Bagaimana? Dia juga harus jadi pendidik. Pendidik siapa? Pendidik anak dan istrinya. Yang keempat, dia jadi pengayom. Bukan hanya mengayomi anak dan istrinya, tapi mengayomi keluarga besar. Mengayomi juga saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya. Entah ada yang dipanggil lebih dulu, ada anak yatim. Ada entah yang barangkali Allah takdirkan dia rezekinya tidak sebaik yang lainnya. Ini jadi pengayom. Kalau ibu tua, yang ngurusin ibu ke rumah sakit, bapak ke rumah sakit menentukan obat ini generik ataukah import, operasi atau tidak, naudzubillah min dzalik. Anak perempuan apa anak laki? Anak laki. Jadi bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, dasarnya adalah teladan, ya, teladan. Contoh bicara lebih daripada berjuta kata-kata. Kedua, banyak bercerita, dialog. Dari riset kami juga, dialog inilah yang banyak hilang dalam pengasuhan Indonesia. Pagi tergesa-gesa sepanjang hari nggak ketemu, sore tergesa-gesa, ya yang ada apa? Perintah, nyuruh, larang. Lalu yang berikutnya adalah dibuatnya aturan, batasan yang disepakati bersama apabila anak udah berada di atas usia 7 tahun, ya. Dan yang jelas harus ada konsekuensi. Karena apapun perbuatan kita di dunia, kedua malaikat mencatat, ya. Jadi dari kecil ajarkan pada anak kita konsekuensi, laki kah atau perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sepele, ya. Semuanya akan bisa kita lakukan apabila kedua ayah dan ibu bekerja sama, mendidik, mengasuh, ya, dengan cinta, kasih, landasannya adalah amanah. Jangan kita dapat anak kita baik-baik dari Allah, semuanya sempurna. Kita pulangin di era digital ini dalam keadaan bonyok otaknya. Hidup ditentukan blueprintnya, paling enggak menurut kita manusia, ya. Tentukan finish line dan masa depan. Sesungguhnya janganlah terlalu khawatir apa semuanya. Apabila sudah tertata, kita usahakan semaksimal kita bisa. Kita berdoa kepada Allah, ya. Masa depan adalah ruang hampa. Biarkanlah anak itu mengukirnya sendiri. Selamat berjuang, rumuskan kembali tujuan pengasuhan Anda dan sepakati.